Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis laporan kinerja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Merinda Ratnasari, NPM 080. Yang kedua, Sinta Jazilatur, NPM 081. Yang ketiga, Maudina Pasha Fitri, NPM 082. Yang keempat, Fikris Ayu, NPM 114. Yang kelima, Tianik Lewanti, NPM 117. Yang keenam, Novita Alkarinda, NPM 118. Selanjutnya, perhitungan selisih. Besarnya selisih ini terutama diakibatkan karena pendapatan sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Laporan kinerja seperti ini tidak dapat menunjukkan sebab-sebab terjadinya selisih pendapatan tersebut, juga selisih yang lain. Sehingga secara keseluruhan, laporan tersebut tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang, bahkan mungkin malah membingungkan. Kerangka kerja untuk melakukan analisis selisih. Yang pertama, menentukan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, pecah seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab tersebut. Yang ketiga, memfokuskan pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab. Yang keempat, berusaha menghitung pengaruh yang spesifik dari tiap faktor penyebab dengan hanya mengubah faktor yang bersangkutan sementara faktor yang lain konstan. Yang kelima, menambah kompleksitas secara berurutan satu lapis pada suatu waktu dimulai dengan tingkatan yang paling umum. Dan yang terakhir, menghentikan proses apabila perubahan kompleksitas pada tingkatan tertentu tidak menambah kejelasan mengenai faktor-faktor yang mendasari selisih laba secara keseluruhan. Selisih pendapatan atau revenue variance. Pada bagian ini diuraikan bagaimana menghitung selisih harga jual, selisih volume, dan selisih campuran. Perhitungan dibuat untuk masing-masing lini produk. Dan hasil dari lini produk tersebut kemudian dikumpulkan untuk mengetahui selisih totalnya. Selisih positif menunjukkan laba atau menguntungkan, karena laba sebenarnya melebihi laba yang dianggarkan. Dan selisih negatif menunjukkan rugi atau tidak menguntungkan. Rumus selisih pendapatan. Yang pertama yaitu selisih harga jual. Rumus selisih harga jual sama dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar, kemudian dikalikan dengan volume sesungguhnya. 2. Selisih campuran dan volume. Rumus selisih campuran dan volume sama dengan volume sesungguhnya dikurangi volume dianggarkan, kemudian dikalikan dengan kontribusi yang dianggarkan per unit. 3. Selisih campuran. Rumus selisih campuran sama dengan total volume penjualan sesungguhnya dikali proporsi dianggarkan, kemudian dikurangi volume penjualan sesungguhnya, lalu dikalikan dengan kontribusi yang dianggarkan per unit. 4. Selisih volume. Selisih volume sama dengan total volume penjualan sesungguhnya dikali persentase yang dianggarkan, kemudian dikurangi penjualan yang dianggarkan dan dikalikan kontribusi yang dianggarkan per unit. Dan yang terakhir yaitu analisis pendapatan yang lain. Jika tersedia informasi penjualan berdasarkan produk, selisih pendapatan dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan produk. Selisih biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Sesuai dengan sifat biaya ini, selisih yang terjadi dihitung dengan cara membandingkan antara biaya tetap menurut anggaran dengan biaya tetap sesungguhnya. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi sesungguhnya. Analisis selisih dalam dunia praktek. Yang pertama ada perbandingan periode waktu. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja sesungguhnya untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Yang kedua ada memfokuskan pada laba kotor. Perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan yaitu
penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Yang ketiga, ada standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas sesungguhnya dan terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Yang ketiga, standar eksternal. Yang keempat, ada keterbatasan standar. Selisih antara kinerja sesungguhnya dengan standarnya bermanfaat jika standar yang digunakan diperoleh dari standar yang valid. Bahkan, biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai beberapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Yang keempat, ada sistem biaya penuh atau full cost system, yaitu jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Yang keenam, ada biaya teknik dan kebijakan. Selisih menguntungkan pada biaya teknik biasanya memberikan indikasi kinerja yang baik, yaitu makin rendah biaya, makin lebih baik kinerjanya. Sebaliknya, kinerja pusat biaya kebijakan biasanya dinilai atas dasar kepuasan jika biaya sesungguhnya sama dengan yang dianggarkan. Keterbatasan analisis selisih. Walaupun cara ini menunjukkan di mana selisih itu terjadi, tapi ia tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih dan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Yang selanjutnya tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Yang ketiga, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, penyeimbangan selisih akan membingungkan pembaca laporan tersebut. Yang keempat, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, maka manajer menjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Yang terakhir, laporan analisis selisih hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, tidak menunjukkan apa pengaruh di masa mendatang terhadap tindakan yang telah dilakukan manajer. Yang selanjutnya ada informasi lain. Informasi lain ada 4, variabel kunci, tujuan dan keuangan, informasi informal, dan tindakan manajemen. Yang pertama, variabel kunci. Variabel ini merupakan indikator yang penting atas kesuksesan perusahaan. Yang terpenting adalah informasi atas variabel kunci harus menjadi perhatian utama manajer unit usaha. Yang kedua, tujuan dan keuangan. Di samping tujuan keuangan yang harus dicapai, maka tujuan dan keuangan perlu juga dicapai karena perlu untuk menganalisis kinerja sebagai tambahan informasi pada anggaran laba. Yang ketiga, informasi informal. Manajer memperoleh informasi bisa dari komunikasi dengan orang lain, memo, rapat, dan sumber informasi lain. Kepentingan relatif informasi informal dibanding dengan laporan formal yang telah diuraikan berbeda dengan yang diinginkan oleh manajer. Yang terakhir, tindakan manajemen. Bagaimanapun juga keseimbangan antara informasi formal dan informal, prinsip yang terpenting adalah laporan laba bulanan seharusnya tidak berisi banyak kejutan. Laporan formal tetaplah penting. Aspek perilaku pada penilaian prestasi. Yang pertama, pengawasan ketat. Pengawasan ketat didasarkan atas filosofi bahwa manajer bawahan bekerja secara efektif jika mereka hanya ditargetkan untuk jangka pendek saja. Dan manajer puncak bisa membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian. Yang kedua, pengawasan longgar. Pengawasan longgar didasarkan pada filosofi manajemen yang diilustrasikan dengan pernyataan, saya menyewa seseorang dan saya membiarkannya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Dengan pengawasan longgar, anggaran tersebut pada dasarnya merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Selanjutnya ada pengaruh perilaku pengawasan ketat dan longgar. Keuntungannya yaitu yang pertama, pengawasan ketat cenderung mencegah manajer untuk bersikap tidak efisien ataupun membuang-buang waktu. Yang kedua, tekanan yang konsisten memotivasi manajer untuk mencari jalan yang lebih baik untuk menjalankan operasional perusahaan seperti saat ini. Selanjutnya ada kelemahan. Manajer lebih memfokuskan pada tindakan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang perusahaan.
Yang kedua, untuk memenuhi laba jangka pendek, manajer unit usaha tidak melakukan tindakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Yang ketiga, kegunaan laba yang dianggarkan sebagai tujuan yang akan dicapai bisa mengubah komunikasi antara manajer usaha dan manajer puncak. Dan yang terakhir, pengawasan ketat akan mendorong manajer untuk memanipulasi data. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengawasan ketat dan longgar, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, besarnya keleluasaan bagi manajer unit usaha untuk melakukan uji coba. Yang kedua, tingkat di mana variabel kinerja secara kritis bisa dipengaruhi oleh manajer unit usaha. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang melekat pada operasional perusahaan. Dan yang keempat, rentang waktu pengaruh keputusan manajer yang dibuatnya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.